Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwinda Arnarita dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Wates. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 12, yaitu materi tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, langsung saja, teman-teman tahu nggak sih, pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Apa aja sih kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini? Nah, kebijakannya ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah pembentukan Bappenas, yang kedua adalah penurunan nilai uang, yang ketiga deklarasi ekonomi, dan yang terakhir adalah kebijakan lain pemerintah. Nah, kita bakalan bahas satu persatu ya, mulai dari pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Nah, pada tanggal 15 Agustus tahun 1959 dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Kemudian pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, tugas Bappenas sendiri ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga adalah menilai hasil kerja mandataris MPRS. Kebijakan yang kedua adalah penurunan nilai uang atau devaluasi. Nah, tujuan devaluasi ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah membendung inflasi yang tetap tinggi. Yang kedua, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk merealisasikan ketiga tujuan tersebut, pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1959 mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. Yang pertama, uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. Kemudian uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Dan yang terakhir, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Namun, ternyata usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu gagal ya teman-teman. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah deklarasi ekonomi atau DEKON. Nah, DEKON ini dikeluarkan pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun dalam pelaksanaannya DEKON ini ternyata DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme. Artinya, masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Kemudian dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin pada tanggal 11 Mei tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 8 tahun 1965 tentang Bank Tunggal Milik Negara. Bank Tunggal Milik Negara kedudukannya di bawah urusan Menteri Bank Sentral, sedangkan bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut ternyata mengalami kegagalan. Kenapa sih bisa gagal? Ternyata ada 5 faktor yang menyebabkan kegagalan itu tadi. Faktor yang pertama adalah penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Artinya, menurut perkiraan, penanganan masalah itu tadi akan lebih menguntungkan, tapi pada kenyataannya cara itu tadi ternyata malah merugikan. Kemudian yang kedua, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Dan yang ketiga adalah pengeluaran negara cukup besar sehingga terjadi defisit negara. Kemudian yang keempat, devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. Dan faktor yang terakhir adalah struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme. Artinya, semuanya diatur dan dipegang oleh negara.
Kemudian, kebijakan yang terakhir adalah kebijakan lain pemerintah dalam usaha perdagangan. Pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April tahun 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP atau Kesatuan Operasi adalah